Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Puji Lestari dengan NIM 857901636 dengan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka Surakarta. Di sini saya akan melengkapi tugas 2, yaitu filsafat ilmu. Tugas tersebut yaitu mengenai yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Dan yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Dan yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Dan yang terakhir, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dalam soal tersebut. Sebelum masuk ke soal-soal tersebut, yaitu saya akan menjelaskan peran filsafat ilmu dalam pendidikan. Peran filsafat ilmu dalam pendidikan. Filsafat ilmu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam dunia pendidikan karena menjadi landasan dalam memahami hakikat pendidikan, proses memperoleh pengetahuan, serta nilai-nilai yang ingin diwujudkan melalui pendidikan. Hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan bersifat saling mempengaruhi. Filsafat ilmu memperkuat pendidikan, sedangkan praktik pendidikan yang bermakna ikut memperkaya perkembangan filsafat ilmu. Dan yang pertama, filsafat ilmu memperkuat keberadaan keilmiahan dan nilai dalam pendidikan. Filsafat ilmu membantu pendidikan memahami dasar-dasar keberadaannya. Melalui kajian filsafat, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai kegiatan menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga sebagai proses membentuk manusia yang berpengetahuan, bermoral, dan mampu berpikir kritis. Dengan demikian, pendidikan memiliki arah dan tujuan yang jelas. Selain itu, filsafat ilmu mendukung pendidikan agar berkembang sebagai disiplin ilmu yang ilmiah. Pendidikan harus memiliki objek kajian, metode penelitian, teori, dan sistem pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Filsafat ilmu berperan dalam menilai apakah teori, metode pembelajaran maupun dan selanjutnya nomor 2, yaitu pendidikan yang bermakna ikut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang berkualitas dan bermakna dapat menjadi sumber lahirnya pemikiran-pemikiran baru dalam filsafat ilmu. Berbagai persoalan yang muncul dalam praktik pendidikan mendorong para ahli untuk melakukan refleksi dan kajian filosofis. Sebagai contoh, perkembangan pembelajaran digital menimbulkan pertanyaan tentang peran guru, hakikat interaksi dalam belajar, serta efektivitas teknologi dalam membangun pemahaman peserta didik. Persoalan tersebut kemudian memperluas pemahaman dalam filsafat ilmu agar tetap relevan dalam perkembangan zaman. Selain itu, pendidikan yang menumbuhkan kemampuan berpikir kritis akan melahirkan generasi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, pemikiran, filsafat secara lebih mendalam. Dan selanjutnya nomor 3, filsafat ilmu sebagai pisau analisis dalam pendidikan. Filsafat ilmu sering disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk mengkaji berbagai persoalan pendidikan melalui 3 pendekatan utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dan yang pertama saya akan menjelaskan ontologi. Ontologi membahas hakikat atau dasar keberadaan suatu hal. Dalam pendidikan ontologi mengkaji hakikat manusia, hakikat belajar, tujuan pendidikan itu sendiri. Melalui pendekatan ini, peserta didik dipahami sebagai individu yang aktif dan memiliki potensi untuk berkembang. Yang selanjutnya epistemologi. Epistemologi membahas bagaimana pengetahuan diperoleh dan diuji kebenarannya. Dalam pendidikan, epistemologi berkaitan dengan metode pembelajaran, penelitian pendidikan, dan cara memperoleh ilmu secara ilmiah. Pendekatan ini membantu menentukan metode belajar yang efektif dan rasional. Dan yang terakhir, aksiologi. Aksiologi membahas nilai, manfaat, dan tujuan suatu ilmu. Dalam konteks pendidikan, aksiologi menekankan bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan menghasilkan individu yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki moral, tanggung jawab sosial, dan karakter yang baik. Dan selanjutnya saya akan membahas contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Penerapan filsafat ilmu dapat ditemukan dalam berbagai aspek pendidikan seperti kebijakan, kurikulum, maupun proses pembelajaran. Dalam kebijakan pendidikan, penerapan kurikulum merdeka menunjukkan pengaruh filsafat humanisme dan konstruktivisme. Karena
menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran dan menekankan pengembangan karakter. Dalam penyusunan kurikulum, pemilihan materi pembelajaran mempertimbangkan tujuan pendidikan, nilai budaya, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan peserta didik. Dalam proses pembelajaran, metode seperti diskusi, problem basic learning, dan project basic learning mencerminkan pandangan bahwa siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman dan keterlibatan aktif. Dalam menggunakan teknologi pendidikan, filsafat ilmu membantu mempertimbangkan aspek etika, pemerataan akses, dan serta dampak teknologi terhadap perkembangan karakter peserta didik. Jadi jawaban tersebut memiliki kesimpulan, yaitu filsafat ilmu berfungsi sebagai dasar penting dalam pendidikan karena membantu menjaga hakikat pendidikan, memperkuat keilmiahan, dan mengarahkan pendidikan pada nilai-nilai kemanusiaan. Melalui pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologi, filsafat ilmu dapat digunakan untuk menganalisis serta menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan. Sebaliknya, praktik pendidikan yang terus berkembang juga memberikan kontribusi bagi perkembangan filsafat ilmu agar tetap sesuai dengan kebutuhan zaman. Sekian jawaban dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.